Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Nah, pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Adi Wiranata dengan NIM 2311031400 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen Bapak Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Baik, jadi di sini saya memilih soal nomor 3 sesuai dengan arahan Bapak dosen yang berikan tugas untuk membuat video jawaban UTS. Dan di sini saya memilih soal nomor 3 yang dimana soalnya itu bagaimana caranya membuat lingkungan yang inklusif dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dan berikan contoh konkretnya. Nah, menurut pendapat saya pribadi, bagaimana cara kita untuk membuat lingkungan yang nyaman dan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelumnya kita mengenal peran guru di dalam sekolah dasar dan di sekolah-sekolah menengah dan seterusnya. Jadi menurut saya peran guru di dalam sebuah sekolah itu tidak hanya menjadi atau penyampai materi saja, namun juga sebagai fasilitator dan motivator, dan juga sebagai pengayom dari setiap siswa. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa membuat lingkungan yang inklusif dan nyaman bagi anak berkebutuhan khusus terutamanya. Nah, yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap siswa, nah terutamanya di anak berkebutuhan khusus. Nah, jikalau terdapat anak berkebutuhan khusus di satu kelas tersebut, maka kita harus mengenal kebutuhan khusus apa yang mereka alami dan bagaimana caranya kita mengatasi dan memberi ruang dan memberi kenyamanan bagi anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran secara intensif. Nah, jadi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memberi pemahaman kepada seluruh siswa bahwasannya di satu kelas tersebut terdapat satu teman mereka yang mengalami berkebutuhan khusus, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bisa memberi pemahaman agar anak yang mengalami berkebutuhan khusus itu tidak dibully atau tidak diajak oleh teman-temannya. Jadi kita harus tegas sebagai seorang pendidik. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana kita bisa memberikan ruang dan memberikan semua kebutuhan dan menyesuaikan gaya belajar dari setiap siswa. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa meminimalisir atau bisa memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Nah, jadi selain itu juga contoh konkretnya kita bisa melakukan pembagian kelompok yang dimana setiap siswa yang sudah kita analisis kebutuhan belajarnya kita bisa kumpulkan, dan memang hal tersebut memang sulit untuk diterapkan, namun kita tetap berusaha untuk menerapkannya supaya terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pastinya kita harus memberikan ruang yang lebih atau perhatian yang lebih untuk anak yang mengalami kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya berharap kedepannya pendidikan atau dunia pendidikan bisa lebih menerapkan program lagi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi sekiranya yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dan saya tutup dengan promo Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam harmoni.